Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kepada Tuhan karena kasih setia dan penyertaan-Nya, serta pemeliharaan yang luar biasa dalam kehidupan kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga saat ini. Marilah kita mengambil saat teduh dan menyiapkan diri kita untuk memasuki ibadah. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah dengan berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219, bait pertama dan kedua, Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Saudara-saudara yang kekasih, ibadah ini marilah kita khususkan bagi Tuhan. Di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita mengucapkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih dan setianya memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 219, bait yang ketiga. Di saat
Sekarang saudara-saudara, mari kita dengarkan panggilan hidup di dalam kasih yang akan kita dengarkan bersama melalui surat Filipi pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Filipi 1 ayat 9 sampai 11, demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Mari kita, saudara-saudara, menanggapi firman yang mengajak kita untuk hidup di dalam kasih dengan bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa hidup di dalam kasih dan mengembangkan kehidupan yang berdasarkan atas kasih itu. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kehidupan kami sering jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami sering melakukan apa yang menurut kami baik dan menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan layakkanlah kami di hadapan Tuhan. Sekarang kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon, kiranya Tuhan berkenan membersihkan hati kami, menerangi dan menatanya, supaya kami layak untuk dapat mendengarkan firman yang Tuhan akan berikan. Ajar kami untuk juga mampu untuk belajar dengan sungguh hati melakukannya di dalam hidup. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan menyanyikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 198, bait yang pertama. Firman yang akan dibaca hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat yang ke-15. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi,
aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memperhatikan di dalam hidupnya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih kecil, ketika kita merasakan kedekatan dan kasih dengan orang-orang yang menyayangi kita akan merasa tenang dan nyaman kalau orang-orang yang mengasihi kita itu berada di sekitar kita. Sebaliknya, kita akan merasakan kehilangan, akan merasakan kesedihan kalau orang-orang yang kita kasih itu pergi meninggalkan kita seorang diri. Ketika kita melihat seorang bayi yang sudah cukup umur, kemudian disapih, kita kadang-kadang merasa sedih dan kasihan atau tidak tega kalau si bayi beberapa hari terus-menerus sakit, terus-menerus susah tidur, atau bahkan seperti menderita sakit. Tetapi apakah keadaan harus terus demikian? Pastilah tidak. Penyapihan itu sesuatu yang perlu untuk menjadikan bayi itu lebih dewasa. Saudara-saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya yang takut dan merasakan sedih serta kehilangan. Salah seorang murid yang sangat merasa kehilangan dan tampak emosional adalah Maria yang mengunjungi kubur Yesus pada hari Minggu kebangkitan. Yesus sempat memerintahkan kepada Maria supaya jangan menyentuhnya, jangan memegangnya. Timbul pertanyaan dalam perasaan kita, mungkinkah tubuh kebangkitan Yesus terlalu suci untuk disentuh oleh Maria? Kalau kita meneliti bagian Alkitab yang lain, yaitu ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Yesus bahkan meminta Thomas untuk mencocokkan jarinya ke dalam bekas lukanya. Lalu apa sebenarnya makna larangan Yesus untuk jangan memegang dia? Maka kita perlu berpikir, saya rasa bukan maksud Yesus melarang Maria untuk memegangnya, tetapi pasti ada maksud-maksud yang lain. Makna pesan itu mungkin dapat dipahami
dengan meminjam pesan orang Jawa ketika saudaranya meninggal. Biasanya orang Jawa kalau saudaranya meninggal lalu ditangisi, orang akan mengatakan jangan ditangisi supaya jalannya lancar. Dalam ide orang Jawa, kalau orang meninggal, ia sedang berjalan ke alam baka. Kalau ia ditangisi, maka ia akan terus menengok ke belakang, diganduli, atau berhenti berjalan, atau maju mundur, sehingga tidak boleh untuk ditangisi, agar jangan mengganggu yang sedang berjalan. Itu alam pikiran orang Jawa. Saudara-saudara, dalam bahasa aslinya, sebenarnya Yesus tidak bermaksud mengatakan, jangan engkau memegang aku. Tetapi lebih bermaksud, jangan engkau menahan aku. Seperti dalam bahasa Jawa, jangan ditangisi, jangan diganduli. Jadi rupanya bukan Yesus tidak mau disentuh oleh Maria, tetapi Yesus hendak meminta kepada Maria agar jangan mempunyai sikap serta jenis iman yang emosional, yang amat tergantung kepada tokoh jasmaniah Yesus. Jangan hanya terus ingin memiliki Yesus secara jasmani. Dengan meminjam istilah sehari-hari, Yesus meminta agar Maria tidak bersikap kekanak-kanakan. Saudara-saudara, Yesus harus pergi kepada Bapa dan bukan ingin terus-menerus menjadikan dirinya, menjadikan murid-muridnya, maksud saya tergantung kepada kehadiran Yesus secara fisik. Sebaliknya, Maria diperintahkan untuk pergi, menyaksikan kebangkitan itu kepada banyak orang yang lain. Ketika Maria pergi ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi, ia terdorong oleh emosinya untuk mencurahkan kasihnya dan hormatnya kepada Yesus dengan cara ingin merempahi jasadnya. Ada perasaan untuk ingin terus memiliki Yesus meski hanya jasadnya. Perasaan seperti itu tentu menjadikan imannya tidak bisa bertumbuh karena terikat untuk memuja jasmani Yesus. Yesus meminta sebaliknya. Ia punya rasa percaya yang tumbuh sebagai murid yang tak tergantung kepada pribadi Yesus secara emosional, secara fisik. Ada atau tidak ada Yesus secara fisik di sampingnya tidak mempengaruhi keyakinan dan kedewasaan imannya. Ia tetap beriman kuat, mandiri, dan dinamis. Itulah juga yang dimaksud ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 16 ini. Adalah lebih baik bagimu jika aku pergi. Pasal 16 ayat 7. Kepergian Yesus kepada Bapa akan mengutus Roh Kudus, Roh Penghibur, Roh Pembela. Agar di satu sisi murid-muridnya memiliki sikap yang dewasa dan mandiri, tidak tergantung kepada kehadiran Yesus secara fisik. Dan dengan pimpinan Roh Kudus itu, mereka menjadi saksi Kristus yang berani. Ketika pesan itu disampaikan, tampaknya murid-murid Yesus berada di dalam ketakutan. Ketakutan karena Yesus hendak meninggalkan mereka. Inilah yang dimaksud dengan iman yang kekanak-kanakan. Ini terbukti ketika Yesus mati disalib dan bangkit serta menyatakan diri kepada murid-muridnya. Keadaan para murid menjadi sedemikian takut dan merasakan sedih dan kehilangan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama 40 hari Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk memperkuat, untuk memperbaharui sikap dan iman mereka. Barulah Yesus naik ke sorga di depan mata mereka. Meskipun Yesus telah mengatakan, adalah lebih baik bagimu jika aku pergi, tetapi ketika ia naik ke sorga, tidak urung mereka juga bengong, terkesima dan menengadah ke langit, sehingga seorang malaikat harus menegur mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Mereka terus diajar dan diingatkan untuk bersikap dewasa. Sekali lagi, untuk bersikap dewasa, mandiri, dan lebih banyak mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai utusannya daripada terus merasa sedih dan kehilangan. Saudara-saudara yang kekasih, berkali-kali selama 40 hari Yesus menampakkan diri, menguatkan dan memperbaharui sikap iman mereka. Barulah Yesus naik ke sorga di depan mata mereka. Meskipun Yesus telah mengatakan, adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi, seperti tema ayat firman ini. Tetapi ketika ia naik ke sorga, tidak urung mereka juga bengong, terkesima, dan menengadah ke langit. Sehingga seorang malaikat harus menegur mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Mereka harus terus-menerus diajar dan diingatkan kembali bahwa mereka harus bersikap dewasa, mandiri, dan tahu mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai utusan. Saudara-saudara, kalau kita baca secara teliti Injil dan juga Kisah Rasul, sebenarnya ada perbedaan penyebutan secara umum bagi murid-murid Yesus. Sampai dengan kebangkitan, mereka disebut dengan sebutan para murid. Tetapi sesudah kenaikan, dan khususnya setelah Pentakosta, mereka telah diutus sehingga mereka tidak lagi disebut sebagai murid, tetapi sebagai rasul, apostolos, utusan. Sebuah status dan kedudukan dengan tugas dan panggilan yang berbeda dan jauh lebih mandiri dan dewasa. Saudara-saudaraku, kalau kita renungkan firman ini di dalam hidup kita sehari-hari, sebenarnya diam-diam banyak orang Kristen yang memiliki kecenderungan memuja Yesus dan dengan iman yang, maaf saya katakan, cengeng. Seperti seorang anak kecil yang lebih suka menangis dan selalu ingin dekat dengan ibunya, ketimbang dengan dewasa bekerja dengan sikap matang, mandiri, dan dinamis. Iman Kristen memang tetap membutuhkan penyertaan Tuhan, tetapi dewasa dan tidak tetap ingin memegangi tubuh jasmani Yesus atau menangisi jasadnya sehingga melupakan tanggung jawab dan kegiatan serta sikap misioner. Dalam masa pasca kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan menjelang peringatan akan turunnya Roh Kudus, kita disadarkan untuk menjadi orang beriman yang dewasa. Dan secara khusus dalam masa pandemi coronavirus ini, kita bahkan diuji sebenarnya seberapa dewasa dan seberapa matang iman kita. Kita perlu memiliki sikap yang teguh
tidak mudah terpengaruh dan bimbang, dan mampu mengelola kehidupan dalam berbagai kesulitan. Iman yang dewasa justru akan tampak dan teruji di dalam kesulitan-kesulitan. Saudara-saudaraku yang kekasih, meski Yesus tidak berada dan tampak secara fisik di dekat kita, tapi penyertaannya tidak pernah berhenti. Bahkan melalui kuasa Roh Kudus, Ia menyertai, memimpin, menggerakkan, dan membakar semangat kita untuk menjadi utusannya. Tuhan menyertai dan memberkati. Amin. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah
Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Atas dorongan supaya kami menjadi jauh lebih dewasa di dalam iman kami. Supaya kami memiliki kemandirian dan keberanian untuk menjadi utusan-utusan yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Kami bersyukur dan kiranya Engkau berkenan menolong kami. Berilah kami Roh Kudus yang menguatkan dan memampukan kami untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Kami berdoa juga untuk kehidupan jemaat Tuhan, untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan tetapi menghadapi kehidupan yang sulit. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka, memberanikan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang yakin akan penyertaan Tuhan dan berani mengelola kehidupan ini dengan iman itu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk sesama kami, untuk tetangga-tetangga kami, untuk masyarakat kami dan bangsa Indonesia pada umumnya. Pada saat kami bersama-sama menghadapi kesulitan-kesulitan hidup karena pandemi coronavirus ini, kami kiranya disatukan untuk berdisiplin dan menyadari betapa kehidupan bersama yang baik akan menolong kami lepas dari berbagai kesulitan ini. Oleh karena itu kami berdoa bagi mereka yang sakit, bagi keluarganya, dan bagi yang melayani kehidupan mereka yang merasa dalam ketakutan dan kesakitan. Engkau berikan kepada mereka kekuatan untuk menjadi orang-orang yang berani dan punya komitmen baik untuk menolong sesama. Kiranya Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup oleh karena berbagai hal, terutama karena kehilangan pekerjaan dan mengalami krisis kehidupan. Tolonglah kami untuk saling menolong dan membantu. Di dalam keadaan yang sulit ini, biarlah kami lebih menyadari tugas dan tanggung jawab kami untuk saling menolong. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi aparatur, bagi tenaga medis, bagi semua orang yang bersama-sama menanggulangi wabah virus corona 19. Kiranya Tuhan tetap menjaga mereka. Kami bersyukur atas banyak orang yang memiliki komitmen yang luar biasa untuk bekerja keras dalam menanggulangi wabah penyakit ini. Tolonglah mereka ya Tuhan, jagalah supaya mereka tetap sehat. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa, syukur, dan syafaat kami atas nama Tuhan Yesus yang telah memberikan kami pertolongan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan dari diri kita masing-masing. Sebagai nats persembahan, akan saya bacakan dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti yang tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 150, bait pertama dan kelima, Ya Tuhan, hanya inilah. Ya
Marilah kita bawa persembahan di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan dalam bentuk persembahan kantong, persembahan bulanan, persembahan syukur dan persembahan lainnya. Oleh karena itu Tuhan, kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Tuhan, berkati, berikan hikmat-Mu bagi kami yang mengelola, baik majelis, bebadan, tim, komisi, dan segenap orang yang telah Engkau percayakan untuk boleh mengelola persembahan ini, agar semuanya dapat berjalan baik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ajarkan kami juga untuk tahu mengucap syukur dalam kehidupan kami, dan pakailah hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Tuhan, kiranya Tuhan berikan kami kesadaran, Tuhan berikan kami pemahaman bahwa di dalam kehidupan, terutama kehidupan saat ini, kehidupan di saat-saat pandemi, di mana orang perseorangan butuh ada kepedulian dari orang yang lain, kiranya Tuhan pakai kami untuk boleh kami menjadi saluran berkat di tengah masyarakat kami. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan, apabila ada di dalam persembahan kami, ada cacat dan dosa, kiranya Tuhan ampuni. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, marilah sekarang kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 101, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Allah yang Maha Tinggi. Engkau Bapa yang memberkati, Dia
Jemaat, mari kita sekarang kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah memiliki semangat hidup dalam perjuangan kita. Yakinlah bahwa Tuhan tetap menolong kita di dalam perjuangan kita. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penutup pelengkap Kidung Jemaat 101 bait yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari Minggu ini telah selesai. Mari kita lanjutkan ibadah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.